bervariasi, tapi kami memiliki divisi research sendiri ya, Samudra Indonesia Research Initiative itu. Kami meyakini datanya karena kami mengolah data dari data customer kami, dari pergerakan barang dan sebagainya. Dan prediksi kami untuk 2023 kami yakin tidak ada resesi, slowdown ada. Tapi kalau sampai perlambatan ada, memang dibandingkan 2022 pertumbuhannya lebih rendah, tapi masih tumbuh. Jadi data kami tidak menunjukkan bahwa di 2023 itu akan resesi sampai ada negatif growth untuk 2 kuartal berturut-turut, itu tidak terjadi. Jadi kalau kami sih masih optimistis bahwa 2023 tahun yang baik, sangat optimistis malah. Memang pencapaian 2022 dan 2021 itu extraordinary ya Mbak ya. Mungkin sulit diulang di 2023. Namun kami melihat 2023 itu prospeknya masih jauh lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelum COVID gitu. Jadi kami kurang, memang kita tetap waspada dengan kemungkinan apabila ada perubahan geopolitik atau faktor lain yang mungkin akan men-trigger potensi resesi, tapi data kami sendiri menunjukkan di rute-rute kami tidak ada sampai resesi. Oke, jadi ada optimisme di sini begitu ya, di tengah kondisi yang melihat banyak sekali hal-hal yang mungkin agak cukup dalam tanda kutip berat nih ya, mungkin berat, slowdown benar, tapi mungkin resesi sih nggak sampai ke sana ya Mas Bani. Pak Akbar, Anda melihatnya seperti apa justru? Bagaimana mungkin dari sisi logistik akan struggle menghadapi 2023 secara global, mitra-mitra dagang kita yang mungkin akan lebih banyak tertempa kondisi yang kurang mengenakan begitu ya, walaupun Indonesia pun masih terlihat tampaknya cukup resilience menghadapi 2023 Pak Akbar. Ya, kalau apa yang disampaikan Mas Bani, saya juga sepakat kita perlu meningkatkan kewaspadaan, tetapi optimisme juga harus dikedepankan. Ya, sebelum COVID, bahkan COVID pun, industri logistik bahkan beberapa segmentasi tumbuh, ya Mbak ya. Bagaimana logistik last mile itu sangat eksponensial tumbuhnya. Dan juga tadi selain geopolitik tentu kemampuan pasar domestik dengan demografi kita ini juga menjadi basis sehingga kekhawatiran akan global recession ini mudah-mudahan dampaknya sangat kecil di industri logistik di nasional kita. Dan tentu teman-teman logistik yang memang sudah sangat terlatih menghadapi global recession, bahkan juga sangat rentan dengan regulasi-regulasi, ini sudah sangat siap menghadapi 2023, Pak. Ada gambaran proyeksi pertumbuhan industri logistik di tahun 2023 nanti nggak sih, Pak Akbar? Oh ya, pastinya pertumbuhan logistik ini selalu di atas daripada pertumbuhan ekonomi nasional kita. Ya, karena tentu pertumbuhan logistik ini menjadi salah satu pilar yang paling signifikan sebagai komponen pertumbuhan ekonomi nasional, Pak. Oke, berarti masih akan kontribusi cukup baik karena di atas pertumbuhan ekonomi. Mas Bani, mungkin ini lebih ke tantangan dari industri pelayaran sendiri ya, di tahun depan akan seperti apa, kemudian strategi perusahaan ya, khususnya di bahan bakar, gitu kan mungkin masih akan cukup volatile, dan kontribusinya bahan bakar sendiri kan mungkin cukup besar ya untuk cost operational dan lain-lain. Nah ini akan seperti apa sih tantangannya kalau kita kaitkan ke volatility bahan bakar sendiri yang masih terus terjadi? Ya kalau tantangan pasti selalu ada, tapi kalau bahan bakar kami tidak khawatir gitu ya, karena so far year to date juga menunjukkan harga bunker sejalan dengan harga minyak itu sebenarnya year to date itu udah turun mungkin sekitar 10% gitu ya posisi saat ini. Jadi posisinya lagi trennya menurun, dan sebenarnya turun maupun naik bahan bakar itu meskipun dia signifikan ya lebih dari 50-60% untuk cost operation kita, tapi selalu bisa di hedge, ada natural hedge-nya. Jadi dan apabila naik itu pun bisa di pass on ke customer dan juga segitu pun sebaliknya. Jadi so far bahan bakar itu tidak menjadi faktor yang besar. Kita lebih berhati-hati terhadap tentunya tingkat keterisian kapal gitu. Kalau kapal itu jangan sampai kosong atau jangan sampai nganggur sampai parkir gitu ya. Tapi kalau berjalan bahan bakarnya ya
masih bisa bayar insya Allah gitu. Jadi baik-baik aja. Kalau dari volatility nilai tukar sendiri, ini akan seperti apa nantinya? Ini menjadi tantangan di tahun depan. Ya buat pemain pelayaran yang internasional maupun juga sebenarnya kita domestik juga ada beberapa segmen. Terus terang kami tidak khawatir, malah cenderung happy karena kan pendapatannya dalam US dollar. Kebanyakan pendapatannya kita dalam US dollar dan cost-nya tergantung di negara-negara masing-masing dalam local currency. Sehingga kalau kita memanage exposure itu dengan baik, sebenarnya ya baik-baik aja gitu ya. Malah mungkin bisa ada gain juga di sana gitu. Tapi memang forex itu bagi kita memang kita tidak mungkin tidak karena revenue-nya dalam US dollar gitu. Jadi no issue in that sense ya. In that sense no issue, dan mungkin kita bisa lihat juga bagi produk-produk Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat rupiah mungkin kompetitifnya malah naik gitu ya. Karena akhirnya dibandingkan produk lain di pasar internasional, produk Indonesia bisa jadi lebih menarik dan bisa jadi lebih murah. Mungkin impor menjadi lebih mahal, tapi so far buat kami di pelayaran, so far angka ekspor itu year to date masih naik, Mbak. Jadi impor sedikit turun, tapi relatively totalnya itu masih positif growth dibandingin 2021, 2020 masih bagus angkanya.